ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi waqtafa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa barakallahu fikum jami'an. Pada pagi hari yang sejuk ditemani dengan rintik hujan, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menunaikan salat subuh berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Kita lanjutkan beberapa menit ke depan untuk mengupas, untuk berselancar kembali ke dimensi sosok tokoh utama yang tokoh ini layak dijadikan sebagai pedoman hidup, layak dijadikan contoh dan tauladan. Tokoh ini langsung direkomendasikan oleh Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, sebagai panutan dan uswah serta qudwah bagi siapa saja mereka yang menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Beliau adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimat, a'azakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sedikit banyaknya membahas program pertama yang dicanangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yaitu binaul masjid, membangun masjid. Karena memang beliau ingin menyiapkan sebuah tempat sarana, di sana akan terjadi interaksi dan sebagai pusat serta sentral memulai peradaban baru. Dari sanalah akan terlihat program-program yang akan dilaksanakan oleh Nabi SAW, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karena memang masjid, jamaah sekalian, kalau berbicara asal usul dibangunnya sudah jelas. Dibangunnya masjid tentu asalnya adalah agar kita bisa menjadikan masjid atau rumah Allah tersebut mengikatkan diri secara kuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi fungsional masjid ternyata bisa saja melebar dari hanya sekedar nuansa ibadah. Di masjid kita bisa mencanangkan program, kita bisa adakan rambukan. Tentunya perkara-perkara yang akan dibicarakan di dalam masjid sesuatu yang bermanfaat baik untuk Islam itu sendiri maupun kepada kaum muslimin. Begitu banyak Nabi SAW jadikan masjid untuk bisa mengetahui rencana program ke depan. Bahkan siasat untuk berperang pun dilakukan oleh Nabi SAW, dilakukan di masjid. Maka dari itu jamaah sekalian, betapa pentingnya masjid bagi Nabi SAW dan bagi kaum muslimin seluruhnya. Program pertama yang dijalankan oleh Nabi SAW adalah membangun masjid. Setelah masjid selesai, Nabi SAW melihat
Dan ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang cerdas. Di samping pengarahan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun beliau tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Orang yang tidak memiliki pengetahuan baca tulis belum tentu dia bodoh. Bisa jadi dia pandai. Karena seseorang itu mesti memiliki kepandaian berbeda-beda. Tinggal bagaimana orang itu bisa menggali potensi yang ada pada dirinya. Terkadang orang itu tidak mengetahui apa kepandaian yang dia miliki. Oleh karena itu, butuh bantuan orang lain. Kepada para orang tua, bapak dan ibu, saya menghimbau, saya mengajak, kenalilah putra-putri Anda sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jangan semua dipukul rata. Jangan rumus kepandaian adalah manakala anak kita jago dalam hal matematika, cukup itu rumusnya. Tidak demikian seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini terbukti sangat tepat kita mengangkat tema Sirah Nabawiyah dalam tengah majelis kita. Kenapa? Karena perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti membuktikan beliau ingin mengajarkan dan memberi pesan kepada umatnya, termasuk kita umatnya yang sekarang ini hidup di akhir zaman, bahwasanya Nabi itu memilih orang-orang atau sahabat-sahabatnya sesuai dengan kemampuan potensi yang ada pada dirinya menjabat sesuatu dan bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Mus'ab bin Umair sebagai delegasi pertama dalam Islam sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang lain radhiyallahu taala anhum hijrah ke kota Madinah, diutus Mus'ab bin Umair. Kenapa yang diutus Mus'ab bin Umair? Kenapa bukan Umar bin Khattab? Karena Nabi tahu karakter Umar itu temperamen, emosional. Gak bisa Umar itu kemudian ditantang. Kalau ada Umar radhiyallahu taala anhu, orang menantang, gak bisa Umar kemudian diam diri, situ jual saya beli. Nabi melihat dari sekian banyak para sahabat, jatuhlah pilihan kepada Mus'ab bin Umair. Orangnya tampan, pembawaannya cool. Bahasa cool apa Pak ya? Kalem gitu ya, kalem. Kemudian retorikanya pun cakep. Susunan katanya pun tersusun sistematis. Jadi orang yang mendengarnya tuh enak. Tidak temanya diangkat ini kemudian lari kemana-mana. Kemudian Nabi SAW jadikan Mus'ab bin Umair delegasi pertama, dengan izin Allah Subhanahu wa taala berhasil melunakkan hati dua suku besar yang ada di kota Madinah. Bahkan dua suku ini dulunya itu dikenal dengan pertumpahan darah, suku Aus dan suku Khazraj. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, saya kembali mengingatkan putra-putri kita memiliki potensi yang berbeda. Tugas kita untuk bisa mengenali dan mengarahkan sesuai dengan ajaran Islam. Yang pintar matematika, silahkan Anda arahkan kepada pelajaran tersebut. Yang pintar dalam menghafal, arahkan. Saya tidak mengatakan bahwa anak-anak kita harus semuanya jadi ulama, tidak. Karena sesekali waktu kita membutuhkan orang-orang yang pandai dalam masalah dunia. Tetapi bekalilah putra-putri kita itu dengan bekal agama. Kenapa tidak? Seorang insinyur tapi hafal Al-Quran dan ratusan hadis. Ada tidak? Banyak sebenarnya. Kalau kita ingin manjadda wajada. Tahu nggak Pak, Bu, kalimat ini? Anak-anak murid saya kelas 1 sudah hafal ini. Manjadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, insya Allah dia akan mendapatkan. Kalau tidak kita rubah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai kaum itu mau merubah yang ada pada diri mereka sendiri. Orang mau pandai,
tetapi nggak pernah baca, nggak pernah murojaah, kemudian di kelas tidur, nggak pernah belajar, bagaimana mungkin dia akan bisa pandai? Tidak bisa. Tarjun najata walam tasluk masalikah. Inna safinata la tajri alal yabasi. Kalau dalam ungkapan bahasa Arab, engkau menginginkan kesuksesan, keberhasilan, tapi nggak mau menempuh cara-cara keberhasilan itu. Bagaimana mungkin bisa? Sesungguhnya kapal tidak akan pernah berlayar di atas daratan. Betul tidak? Kapal itu akan mau berlayar di atas permukaan air. Murid yang mau pandai tapi nggak mau belajar, mana mungkin bisa? Tidur uncang-uncang kaki, memejamkan mata, 1 jam kemudian hafal Al-Quran? Tidak mungkin. Tidak ada ceritanya kecuali wangsit dari setan. Ini banyak Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kembali. Jadi program besar yang dicanangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa menguatkan kaum muslimin, untuk bisa melancarkan program besar, melebarkan sayap dakwah Islam, dicanangkanlah program Al-Mu'akhah Bainal Muhajirin wal Ansor. Apa itu Al-Mu'akhah? Mempersaudarakan orang-orang muhajirin. Muhajirin ini siapa Pak? Orang yang berasal dari Mekah, orang yang hijrah ke kota Madinah. Kalau Ansor, nah penduduk asli kota Madinah. Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan Ansor. Tujuannya adalah pertama tentunya agar orang-orang muhajirin tidak terus-terusan dalam keterasingan. Mereka sudah meninggalkan keluarga. Ada sebagian orang-orang muhajirin yang keluarganya itu ditahan oleh Quraisy, nggak boleh diajak. Ada mereka yang hartanya itu ditahan, sama sekali dia cuma bawa baju 1 setel, baju dan celana saja. Di antaranya siapa? Sahabat Suhaib bin Sinan Arumi, orang yang baru masuk Islam, jauh dari kota Romawi ke Mekah. Dia kerja di sana, kemudian punya hasil kekayaan. Setelah turun kewajiban hijrah, dia mau hijrah, dilarang oleh orang-orang Quraisy untuk membawa hartanya. Dia tinggalkan semua itu. Padahal dia bekerja banting tulang siang malam. Kekayaan yang dia kemudian kumpulkan semuanya diserahkan oleh orang-orang Quraisy, dia relakan. Lantaran demi menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin agar orang-orang muhajirin ini tidak larut dalam kesedihan, tidak tenggelam dalam kepiluan, tidak hanyut dalam perasaan mereka ini seperti itik kehilangan induknya, kebingungan di tanah penuh dengan keterasingan, orang-orang yang gak dikenal dan orang-orang asing. Cuaca suhunya juga berbeda. Di awal-awal orang-orang muhajirin tinggal di kota Mekah, banyak yang sakit. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Bilal bin Rabah. Hampir sebulan lamanya Bilal bin Rabah itu muntah-muntah. Abu Bakar itu demam. Dan ternyata memang saat itu sedang terjadi gejala penyakit yang cukup berbahaya. Nabi akhirnya sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit ini dijauhkan, bahkan dikeluarkan lalu dipindahkan oleh Allah sampai ke Dzulhulaifah. Nabi malamnya bermimpi ada seorang wanita tua berambut panjang sambil merangkak keluar dari kota Madinah. Ternyata keesokan harinya penyakit itu sudah diangkat dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kondisi seperti ini jamaah sekalian butuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh orang-orang soleh, orang-orang bertakwa agar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa mereka Allah kabulkan. Di antaranya adalah agar masa pandemi seperti ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terekam dalam surat Al-Hasyr ayat 9.
Walladzina tabawwa'ud daro, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, penduduk kota Madinah yaitu Ansor, wal iman, dan telah masuk Islam, telah beriman, min qablihim, sebelum kedatangan orang-orang yang pindah dari Mekah yaitu muhajirin. Yuhibbuna man hajaru ilaihim, mereka sangat mencintai saudara-saudara mereka dari kaum muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka tidak punya niat apa-apa, mereka enggak punya kepentingan apa-apa di dalam hati mereka saat memberikan bantuan kepada saudara mereka dari kalangan muhajirin. Luar biasa. Kalau Allah yang mengatakan seperti ini, betul atau tidak? Betul, karena Allah lah yang mengetahui hati setiap hamba-hambanya. Kalau pengakuan manusia belum tentu betul, karena pengakuan manusia berdasarkan zahirnya saja. Saya katakan Pak Edi itu ikhlas banget kalau memberikan sedekah. Saya belum tahu di dalam hati Pak Edi bagaimana. Bisa jadi sebaliknya atau bisa jadi ikhlas. Karena kita sebagai manusia menghukumi manusia yang lain sesuai zahirnya saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui termasuk bahasa kolbu, bahasa hati kita. Allah memberikan sebuah pujian yang begitu agung kepada orang-orang Ansor. Mereka memberikan bantuan kepada saudaranya dari kalangan muhajirin, tidak ada kepentingan apapun, tidak ada balas budi di suatu saat nanti, gak ada. Benar-benar ikhlas mereka dalam hati sanubari sendiri untuk membantu saudaranya dari kalangan muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mementingkan saudara mereka dari kalangan muhajirin daripada diri mereka sendiri. Padahal kata Allah, kana bihim khasasah, mereka sendiri itu dalam keadaan butuh. Mereka pun papa. Tidak sedikit orang-orang yang beriman dari kalangan Ansor itu mereka berasal dari orang-orang fakir dan miskin. Tetapi kendati pun demikian, rasa cinta, rasa kemanusiaan, rasa ingin menolong saudaranya yang jauh-jauh dari kota Mekah ke kota Madinah lantaran ingin hijrah, ingin mempertahankan agama dan keimanannya, mereka tinggalkan rasa duka, kepapahan dan kefakiran serta kemiskinan yang mereka rasakan dari kalangan Ansor. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ada cerita unik, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita dan boleh kita amalkan ini. Pernah suatu hari seorang tabi'in mendengar sahabat Abdurrahman bin Auf itu kalau berdoa, Allahumma kini syuha nafsi, Allahumma kini syuha nafsi, sampai 3 kali. Artinya apa? Ya Allah, lindungilah aku dari kekikiran jiwaku. Kemudian tabi'in ini bertanya, wahai Abdurrahman bin Auf, kenapa kok seringkali saya mendengar doa yang Anda panjatkan kepada Allah seperti ini terus? Apa enggak ada doa yang lainnya? Kata Abdurrahman bin Auf, apa? Sesungguhnya barang siapa yang dijaga oleh Allah hatinya dari kekikiran, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mengutip firman Allah surat Al-Hasyr ayat 9 ini. Betul jamaah sekalian, kalau seandainya kekikiran ini dihilangkan oleh Allah dari hati kita, apapun kebaikan kita akan respon dengan cepat. Mau kebaikan itu skalanya kecil atau skalanya besar, mau kebaikan itu sifatnya sunnah atau wajib, kalau kekikiran itu tidak ada dalam hati kita, kita akan merespon dengan cepat. Karena kekikiran yang paling dahsyat dan yang paling mengerikan itu kekikiran hati. Hati ini ibarat penguasa bagi jasad kita. Kalau hati ini baik, akan memancarkan kebaikan pada seluruh sekujur badan kita dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki kita. Sebaliknya kalau hati ini buruk, maka akan buruk pula sekujur badan kita. Coba saja kalau hati ini buruk,
lisannya nggak bisa dijaga, gosip, menebarkan namimah, menebarkan berita-berita yang menyakiti saudaranya. Betul tidak? Saudaranya nggak pernah lepas dari gangguannya, selalu sakit hati terhadap dirinya. Ini karena kolbunya, hati yang ada dalam dirinya itu kotor. Waliyadzubillah. Ja'al muhajiruna ilal madinati wa qad taraku khalfahum ahlahum wa amwalahum. Orang-orang muhajirin datang ke kota Madinah, mereka tinggalkan di belakang mereka keluarga dan harta mereka. Walakin wajadu minal ansari ma yukhaffifu anhum wat'atal gurbati wal faqati. Akan tetapi Ansor meringankan beban mereka dari keterasingan dan kefakiran. Padahal orang-orang Ansor pun tidak jarang dari mereka yang fakir. Faqad tasabaqal ansaru ilal badli hatta aradu ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam an yaksima bainahum wa bainal muhajirin nakhla. Subhanallah. Sampai orang-orang Ansor itu berlomba-lomba datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membagi pohon korma yang mereka miliki. Meskipun mereka cuma punya 2 pohon korma, mereka datang kepada Nabi minta supaya dibagi 2 antara mereka dengan muhajirin. Subhanallah. Mana ada seperti ini jamaah sekalian. Fafil hadits sahihi, di dalam hadis sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qalatil ansor, pernah suatu hari orang Ansor datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, iksim bainana wa bainahumun nakhla. Wahai Rasulullah, bagikanlah untuk kami dan orang-orang muhajirin pohon korma kami ini, bagikan. Qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu tidak aji mumpung, tidak mentang-mentang beliau sekarang ini sedang viral, sedang ditokohkan, wah kesempatan nih, boleh deh. Tidak. Apa jawaban Nabi? La, tidak. Qal, Nabi kemudian bersabda, takfunal mu'nata wa tusyrikuna fith thamar. Kalian berikan kepada kami alat-alat untuk mencangkul, menggarap tanah, kemudian nanti kita berbagi hasilnya. Qalu, apa jawaban dan respon orang-orang Ansor? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Semboyannya kaum muslimin, semboyannya para sahabat, kalau ada wahyu, baik wahyu itu Al-Quran maupun wahyu berdasarkan sabda Nabi. Karena wahyu itu ada 2, Al-Quranul Karim dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semboyan mereka sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Beda kalau kita, ini hukumnya sunnah apa wajib ya? Kalau sunnah, ya dah, ntar aja lah dulu dah sunnah ini. Sahabat tidak, karena mereka tidak ada yang menjamin, tidak ada di antara satupun mereka mengatakan kami ini pasti masuk surga. Yang sudah jelas-jelas dijamin masuk surga saja, mereka getolnya bukan main untuk menambah kebaikan. Mereka sudah dijamin masuk surga, yang kita kenal dengan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, di antaranya Khulafaur Rasyidin. Tapi mereka getol semangat. Lah kita tidak ada wahyu, di dalam Al-Quran pun tidak disebutkan nama kita akan masuk surga. Kadang kita bermalas-malasan. Inilah kita jamaah sekalian. Maka kita minta kepada Allah pertolongan, kekuatan, ketegaran, kesabaran untuk terus beribadah kepada Allah dan terus bersemangat mengumpulkan pundi-pundi amal soleh sebagai bekal kita menuju surganya nanti, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dalam ilmu fikih, dan hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama, khususnya ulama fikih, dibolehkannya akad kerjasama yang dikenal dengan al-muzaro'ah atau al-musaqah. Al-muzaro'ah yaitu kesepakatan antara pemilik lahan, pemilik tanah, dan orang yang mau memanfaatkan tanah tersebut digarap dengan jenis-jenis tanaman yang tentunya ada hasilnya. Misalnya
saya tidak punya lahan. Pak Edi punya lahan misalnya 500 meter. Pak Edi, saya garap deh tanah Pak Edi daripada nganggur sayang. Dengan misalnya sekarang yang sedang berpotensi bisa dijual belikan apa, cabai misalnya ya. Misalnya, ya sudah, silakan Pak Yunus garap dengan perjanjian misalnya sepertiga hasilnya saya, sisanya Pak Yunus, ya sudah boleh. Seperti itu. Ini namanya muzaroah atau musakoh. Di antara dalilnya adalah seperti ini. Orang-orang muhajirin dia yang menggarap. Lahannya kan punya orang-orang ansor. Umumnya karena di sana itu kurma. Kemudian nanti hasilnya sesuai kesepakatan. Dan hasil itu tidak boleh berupa yang sudah dipastikan misalnya harus 1 kilo. Tidak boleh. Karena bisa jadi satu kondisi hasil panennya cuma 1 kilo. Lah kasihan yang garap udah capek-capek dia nggak dapat apa-apa, cuma gigit jari. Ini nggak boleh. Tapi harus dalam bentuk persentase atau dalam bentuk tadi pecahan. Apakah sepertiga ataukah setengah. Itu sesuai kesepakatan. Wa min madhahiril ukhuwatil azimati, di antara bentuk ukhuwah Islamiyah yang begitu agung, marwahu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, qadima Abdurrahman bin Auf, pernah suatu hari Abdurrahman bin Auf datang, fa'akhon Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'd bin Rabi' al-Ansari. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Nabi dengan orang Ansor yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman sama Sa'ad bin Rabi'. Fa'aradu alaihi. Sa'ad bin Rabi' ini punya istri lebih dari satu, termasuk orang yang paling kaya di kota Madinah. Lalu menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf setengah dari harta yang dia sukai, dan dari 2 istri yang dia sukai mana nanti dia ceraikan. Ada nggak seperti ini sekarang? Wah, bisa perang dunia keberapa ini? Luar biasa. Sa'ad bin Rabi' menawarkan hartanya setengah. Silakan, mana yang kamu suka dari harta saya setengah, ambil. Saya punya 2 istri. Mana yang kamu sukai saya akan ceraikan supaya kamu memperistrinya. Lah kalau kita, waduh alhamdulillah gitu ya, aji mumpung juga. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf menolak dengan lembut. Kemudian mendoakan, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi keluarga dan harta kamu. Kemudian apa kata Abdurrahman bin Auf kepada saudaranya ini, Sa'ad bin Rabi', dullani ala suq, tunjukkan kepada saya di mana pasar. Cuma itu doang permintaannya. Kemudian ditunjukkan oleh Sa'ad ke pasar Bani Qainuqa, pasar yang dimiliki oleh orang Yahudi. Di sana banyak sekali alur ekonomi ataupun transaksi. Farobi hasyai'an min akid wasamnin, hanya menjual beberapa keju dan minyak samin. Minyak samin itu mentega kalau bahasa kita. Dalam waktu relatif singkat, Abdurrahman bin Auf bisa meraup keuntungan besar dan termasuk orang paling kaya di kota Madinah. Oh, subhanallah. Memang Abdurrahman bin Auf ini kalau bahasa apa ya, di luar Islamnya tuh hoki banget gitu ya. Cuma mungkin dia punya sesuatu kecil aja bisa besar. Itu Abdurrahman bin Auf. Potensinya di sini dia, kemampuannya di sini. Nah, kata Anas bin Malik, fara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ayamin wa alaihi atharun min sufratin. Pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berpapasan dengan Abdurrahman bin Auf, dan di pakaiannya Abdurrahman bin Auf itu meninggalkan bekas aroma mewangian wanita yang dipakai ketika pernikahan. Siapa saja yang mengetahui ini akan mengenali
ini baru nikah. Karena wangi-wangian ini tidak dipakai kecuali pada saat pernikahan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mahyam ya Abdurrahman." Ada apa gerangan wahai Abdurrahman kamu ini? Kata Abdurrahman, "Tazawwajtu imra'atan minal ansor." Saya baru saja menikahi seorang wanita dari Ansor. Kata Nabi, "Fama sukta 'alaiha." Mahar kamu itu apa? Kata Abdurrahman bin Auf, "Wasna nawatin min dhahabin." Beberapa keping atau satu jempol keping nawah min dhahab, sejempol keping emas. Ini sama dengan, kalau menurut jumhur ulama itu 5 dirham. Jadi maharnya adalah 5 dirham. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, "Awlim walau bisyat." Adakanlah walimah meskipun hanya dengan berkurban seekor kambing, dengan seekor kambing. Karena memang salah satu tujuan walimah adalah untuk menyiarkan, untuk memberitahukan adanya pernikahan. Makanya pernikahan jangan ditutupi. Itu kecuali mungkin kondisi sekarang. Itu pun bukan karena ditutupi, menghindari kerumunan. Boleh nggak nikah siri? Nah, secara hukum agama sah-sah saja, tetapi kita kan akan berhadapan dengan hukum negara. Dan ini kalau bisa jangan dilakukan, akan membawa madorot. Sudah yang normal-normal saja. Lagi pula apa tujuan nikah siri? Nama juga siri, diam-diam. Buat apa nikah diam-diam ya? Sir, diam-diam, tersembunyi. Bahkan mereka para sahabat itu berlomba-lomba kepada Nabi SAW supaya rumahnya dijadikan tempat menginap para sahabat muhajirin. Sampai ada muhajirin itu yang tinggal di salah seorang rumah sahabat, kebetulan punya 2 tingkat. Jadi sahabat, dan ini perbekalan makannya cuma cukup hari itu saja dan malam itu saja. Sedangkan yang muhajirin ini sedang lapar. Ketika istri dari Ansor ini memasak, suaminya mengatakan, "Berikan kepada saudara kita yang ada di bawah." Kemudian diberikan, kata istrinya, "Kita belum makan, termasuk anak kita." "Ya sudah, kalau gitu matikan lampu supaya saudara kita yang di bawah mengira kita sudah tidur, padahal semalaman mereka memegang perut sambil lapar." Subhanallah. Jadi mementingkan saudaranya. Makanya kata Nabi SAW, "Laulal hijrah lakuntum ro'an minal ansor." Kalau bukan karena hijrah, tentulah saya ini bagian dari Ansor. Lantaran Nabi hijrah, Nabi juga disebut sebagai muhajirin. Karena paman bibinya Nabi dari ibunya itu berasal dari kota Madinah. Atau dari bapaknya itu berasal dari kota Madinah. Seperti itu. Bahkan di awal-awal persaudaraan ini, mereka berhak untuk mendapatkan warisan. Akan tetapi kemudian dihapus oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Sesama perdarahan yang memiliki tali silaturahim, saudara perdarahan gitu ya, lebih berhak mendapatkan warisan antara mereka yang sudah ditetapkan di dalam kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Para ulama mengatakan ayat ini menghapus hak warisan persaudaraan antara muhajirin dan ansor. Tetapi persaudaraan bentuk lainnya, ya nasihat, saling menasehati, kemudian saling membantu, itu tetap. Yang dihapus hanya hak saling mewarisi. Itu yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Pelajaran penting dari poin ini, yaitu mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Yang pertama adalah
Kita lihat di sini. Jumlah kaum muhajirin yang datang dari Mekah menuju Madinah sangat banyak. Banyak jamaah sekalian. Sehingga ini pun menimbulkan masalah yang baru. Bagaimana Nabi harus bisa segera cepat mencarikan solusi. Mereka nggak tanggung-tanggung, banyak jumlahnya. Orang-orang Ansor. Dan mereka ke sana itu bukan berkunjung sehari 2 hari. Tetapi menetap selamanya. Berarti kan ini sebuah problem baru. Baik muhajirin itu sendiri, lebih-lebih orang Ansor. Mereka nggak membawa apa-apa. Berarti mereka harus siap menyiapkan lahan, menyiapkan tempat, menyiapkan kehidupan sehari-hari, sandang pangan papannya. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cepat memberikan solusi agar batin antara muhajirin dan ansor itu bisa cepat tersimpulkan supaya pertolongan segera terwujud. Nabi kemudian mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor sehingga mereka ada keterikatan. Kalau seandainya ditunda-tunda, maka namanya hati manusia bergerak atau berbolak-balik. Belum adanya gangguan dari setan. Yang awalnya mungkin semangat orang-orang Ansor, kemudian digoda oleh setan supaya menunda-menunda, akhirnya tidak ada bantuan sama sekali dari orang Ansor. Jadi poin pertama, cepatnya respon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan solusi yang baik, yaitu segera mempersaudarakan orang-orang Ansor dan muhajirin. Ini pun menjadi pelajaran bagi kita untuk bergerak cepat memberikan solusi. Meskipun seringkali dan kerap kali tidak semudah teori. Betul Bapak dan Ibu sekalian. Memberikan solusi yang cepat itu memang kadang-kadang, bahkan bukan kadang-kadang, seringkali tidak mudah. Betul tidak? Tidak mudah. Tetapi tetap kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam kondisi panik. Itu untuk berpikir dengan jernih agak sulit. Disitulah kehebatan seseorang. Makanya Nabi menggandengkan antara kesabaran dengan kondisi pertama kali cobaan terjadi. Kalau orang sudah melewati masa seminggu dari cobaannya kemudian dia bersabar, hakikatnya dalam Islam itu bukan kesabaran yang sejati, tetapi kesabaran yang sesungguhnya dalam Islam saat goncangan pertama. Hal ini pernah dialami oleh seorang wanita kehilangan putranya. Dia menangis terseduh-seduh di makam anaknya. Kemudian diingatkan oleh seorang laki-laki. Lalu perempuan ini pun membalas dengan ketus. Ketus itu apa ya? Nah seperti itu. Kalau bahasa kita, situ sih nggak ngalamin kayak saya. Nah, kayak gitu ya. Laki-laki ini kemudian meninggalkan wanita tersebut. Tidak lama datang seorang sahabat Nabi. Kemudian bertanya, wahai wanita, kamu tahu nggak siapa laki-laki itu? Tidak tahu. Dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, kaget wanita ini, kemudian dikejar, lalu menghampiri Nabi meminta maaf. Kemudian dia ceritakan apa yang dia alami sampai mengatakan tadi. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Innamas sabru fi sutmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang sesungguhnya ada pada goncangan pertama. Sulit seperti ini, tapi kita tetap minta kepada Allah agar tetap menjadi orang yang bersabar. Yang kedua, diawali dengan mempersaudarakan antara kedua golongan tersebut, muhajirin dan ansor, menunjukkan tentang betapa pentingnya sebuah persaudaraan. Perlu diketahui bahwa nikmat yang besar bagi kaum muslimin adalah nikmat persaudaraan karena Allah. Betul jamaah sekalian. Termasuk nikmat yang besar adalah nikmat bersaudara. Karena kita manusia tidak bisa hidup sendiri, nggak bisa. Kita butuh bantuan orang lain. Hal ini tergambar pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 103. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, khususnya Aus dan Khazraj. Selama berabad-abad mereka selalu dalam permusuhan dan kebencian.
Persoalan sepele yang mungkin bisa selesai dalam waktu beberapa menit, mereka selesaikan dengan cara bertempur, menumpahkan darah. Banyak anak-anak yang menjadi yatim, banyak pula wanita yang menjadi janda. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memang menginginkan kebaikan itu ada di kota Madinah. Sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang, pertempuran terakhir terjadi di kalangan Aus dan Khazraj yang akhirnya menewaskan banyak tokoh-tokoh Aus dan Khazraj yang semuanya itu mereka berwatak keras, tidak mudah menerima kebenaran. Cuma disisakan satu orang, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul yang menjadi gembong munafik. Itu salah satu hikmahnya. Jadi Allah tewaskan semua tokoh-tokoh kota Madinah, Aus dan Khazraj yang keras-keras ini, gak mudah menerima kebenaran. Cuma disisakan satu menjadi ujian kaum muslimin. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu Allah mempersatukan hati kalian menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Ayat ini menceritakan nikmat persaudaraan. Yang kedua, nikmat diselamatkan mereka dari jurang neraka. Dua-duanya ini nikmat besar. Karena memang kita sebagaimana firman Allah surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Yang ketiga, diawali dengan mempersaudarakan, maka hal tersebut menunjukkan tentang keuniversalan Islam. Oh, bahasanya tinggi banget. Apa ya kalau disederhanakan? Keuniversalan Islam. Jadi Islam itu agama yang mencakup semua sendi kehidupan manusia. Tidak melulu hanya ngurusin masalah ibadah, itu maksudnya. Tapi masalah dunia, Islam juga telah mengatur supaya kaum muslimin dan muslimat bisa berjalan sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersegeranya kaum Ansor untuk melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun berlomba-lomba untuk membantu dan menjamu kaum Muhajirin yang datang kepada mereka. Hal ini sangat berbeda dengan umat zaman kita sekarang yang suka mementingkan diri sendiri dan egois. Betul, wal iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat egois. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa doa Abdurrahman bin Auf tadi. Apa tadi? Allahumma kini syuha nafsi. Allahumma kini syuha nafsi. Ya Allah, lindungilah aku dari kekikiran diriku. Egois, jangan sampai egois. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, tujuan dari persaudaraan tersebut adalah seperti yang disebutkan oleh Suhaili. Suhaili ini seorang imam besar, ahli sejarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan sahabat-sahabatnya ketika mereka tiba di Madinah supaya mereka tidak merasa asing dan untuk menghilangkan rasa kesedihan karena telah meninggalkan keluarga sehingga mereka bisa saling membantu. Ini salah satu tujuannya. Yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka, Muhajirin dan Ansor, supaya orang Ansor dapat memberi kepada orang Muhajirin meskipun sedikit. Namun ternyata Ansor tidak puas dengan memberikan yang sedikit. Mereka ingin memberikan apa yang mereka miliki, bahkan kalau bisa semuanya mereka miliki. Mereka berikan kepada saudara dari kalangan Muhajirin. Ini terbukti dari sahabat Sa'ad bin Arabi memberikan setengah dari hartanya dan memberikan salah satu dari istri yang dianggap oleh Abdurrahman itu paling menyenangi hatinya. Dia rela untuk memberikannya. Tetapi justru ditolak oleh Abdurrahman bin Auf. Bahkan didoakan, barakallahu fi ahlik wa malik. Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Ini derajat yang luar biasa jamaah sekalian. Sebuah derajat yang berada di puncaknya, mementingkan orang lain dibandingkan dengan dirinya sendiri. Al-ithar namanya kalau dalam bahasa Arab. Mementingkan orang lain daripada diri sendiri.
Yang berikutnya, inti dari persaudaraan adalah untuk membentuk masyarakat yang baru. Karena masyarakat yang baik tidak akan terbentuk dengan perpecahan, pertikaian dan perselisihan. Betul jamaah sekalian. Inilah yang tadi saya katakan, jeliknya dan pandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Program kedua setelah membangun masjid, mempersaudarakan. Karena kalau ingin membentuk sebuah peradaban masyarakat yang bagus, yang kuat, yang saling bahu-membahu, itu berawal dari persatuan dan kesatuan yang kuat. Tidak mungkin diawali dari perpecahan, pertikaian yang pernah dirasakan oleh Aus dan Khazraj selama berabad-abad. Mereka terus dalam pertumpahan darah dan kebencian. Tapi Nabi ikat itu dengan nama keimanan, dengan nama agama Islam. Islam menghilangkan semua perbedaan, baik itu perbedaan rasa, perbedaan kasta, perbedaan ekonomi, perbedaan kepentingan dunia. Di dalam Islam gak ada semuanya, gak ada. Ketika seorang itu berada dalam satu tempat berbaris di dalam satu shaf, gak ada yang beda, semuanya sama. Apakah itu seorang pemimpin, orang kaya, orang fakir, orang miskin, semuanya sama dalam satu shaf yang memiliki arti hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi si fakir inilah orang yang paling mulia di sisi Allah daripada mereka orang-orang kaya tapi tidak memiliki ketakwaan di sisi Allah. Lihatlah Bilal bin Rabah. Sepatunya saja sudah didengar oleh Nabi di dalam surga. Dibandingkan Umayyah bin Khalaf, dibandingkan Abu Jahal, dibandingkan Abu Lahab. Mereka memiliki segala yang tidak dimiliki oleh orang-orang fakir. Kekayaan mereka punya, kekuasaan mereka miliki, kejayaan, ketokohan, predikat mereka sehari-hari. Tapi apakah mereka mendapatkan kebahagiaan yang hakiki pada saat nanti di akhirat? Tidak bisa. Karena mereka tidak menyimpan keimanan. Sebab kemuliaan di sisi Allah itu bukan karena orang itu kaya, orang itu ganteng, orang itu cantik, orang itu sebagai tokoh dalam tatanan masyarakat mereka. Bukan. Tolak ukur kemuliaan di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Untuk menggapai sifat ketakwaan tidak mudah jamaah sekalian. Makanya dari itu orang-orang yang bertakwa lantaran mereka meraih ketakwaan itu tidak mudah, balasannya pun setimpal, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Surga itu tidak murah jamaah sekalian. Tapi bukan berarti kemudian kita putus asa. Kita harus berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Bahkan Allah perintahkan kita supaya berlomba-lomba. Karena memang pada hakikat dan sejatinya kita di dunia ini hidup seolah-olah seperti ajang perlombaan. Tetapi perlombaan yang sehat. Perlombaan untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti, yaitu surga. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dan surganya Allah yang luas, surganya Allah seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Yang terakhir adalah ayat yang disebutkan di atas. Ayatnya yang dimaksud adalah tadi yang saya bacakan, surat apa? Ada yang ingat? Yaitu surat Al-Ahzab ayat ke-6. Surat Al-Ahzab ayat ke-6. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Mereka yang memiliki tali persaudaraan, perdarahan, lebih berhak untuk menerima warisan sesama mereka yang sudah ditentukan di dalam kitabullah. Yang terakhir, ayat ini bukan menghapus hukum persaudaraan antar sesama, tetapi yang dihapus adalah hak untuk mewarisi dan dikembalikan atas dasar pertalian nasab saja. Namun apabila persaudaraan berdasarkan hak, kewajiban, saling tolong menolong, membantu, ini tetap terus berjalan sampai kapanpun. Allahu a'lam bissawab. Sampai di sini dulu pembahasan kita.
Sudah 2 poin berarti ya program yang dicanangkan oleh Nabi setelah hijrah. Yang pertama membangun masjid, binaul masjid. Yang kedua mempersaudarakan muhajirin dan ansor, al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansor. Nanti ada lagi apa? Insya Allah pada edisi berikutnya, nantikan saja. Allahu a'lam bishawab. Baik, pada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, lanjutkan. Apa sweet dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan bahwa para sahabat masuk surga ya Pak, dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Kemudian saya pernah dengar satu riwayat bahwa suatu hari Utsman bin Affan lewat satu kuburan. Ya. Kemudian beliau menangis terseduh-seduh. Kemudian ditanya oleh sahabat tersebut, ya Utsman, kan kau sudah dijamin bahwa kau masuk surga. Ya. Kemudian beliau jawab, siapa yang akan menjamin aku terlepas dari siksa kubur? Yang pertama. Ya. Yang kedua, mungkin kita tahu bersama bahwa ada satu hadis, apabila akhir hayat kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, Ya. masuk surga, dijamin. Ya. Kemudian kalau kita menurut mungkin dari Pak Ustaz mungkin soleh, mudah-mudahan. Kenapa pada saat Rasulullah akhir hayatnya mengucapkan umati tidak kalimat la ilaha illallah? Baik. Begitu. Makasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tidak semua sahabat dijamin masuk surga. Kita mengimani orang tersebut sudah pasti masuk surga harus berdasarkan informasi akurat berasal dari Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, begitu pula kita tidak boleh memastikan orang tersebut masuk neraka kecuali yang sudah dipastikan dan digambarkan oleh Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya Abu Lahab, karena memang sudah dipastikan, bahkan ada namanya dia di dalam surat Al-Lahab, gitu ya. Tabbat yada abi lahabiu wa tabb. Ini menunjukkan Abu Lahab pasti masuk neraka. Jadi sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga itu sebagian yang memang sudah disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu kejadian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu benar adanya. Suatu saat beliau ditemani oleh beberapa orang menziarahi satu kubur, fabaka. Beliau pun menangis, wa abka man haulahu, dan membuat orang-orang sekitarnya pun menangis. Setelah itu bertanya, ma abka kaya Utsman bin Affan? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Utsman bin Affan? Lalu Utsman kemudian mengatakan, tempat ini adalah tempat pertama perjalanan nanti menuju akhirat. Apabila naja di tempat pertama di alam kubur ini dia berhasil, dia selamat, maka perjalanan yang berikutnya anja, dia insya Allah lebih berhasil. Tetapi sebaliknya, apabila di perjalanan pertama ini dia tidak berhasil, maka dikhawatirkan perjalanan berikutnya dia tidak mendapatkan keberhasilan. Itulah yang menyebabkan beliau menangis. Kemudian beliau juga ditanya, lalu kenapa Anda kok seperti ketakutan, padahal Anda termasuk yang dijamin masuk surga? Ini menunjukkan ketawaduannya Utsman bin Affan. Jadi tidak mentang-mentang beliau termasuk yang sudah dilabeli al-asyratul mubasysyaruna bil jannah yang diistilahkan oleh para ulama, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kemudian beliau tidak mengingatkan sahabat-sahabat yang lain atau kaum muslimin bahwasanya tugas sebagai seorang hamba untuk beribadah kepada Allah tetap sampai akhir hayat. Selama hayat masih di kandung badan, selama itu pula kita tetap beribadah kepada
Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yaqin. Al-yaqin itu kematian. Itu yang pertama. Jadi menunjukkan ketawaduannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, hadis ini sahih. Nabi SAW pernah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata. Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, insya Allah dia akan masuk surga. Mungkin kita juga memiliki pertanyaan yang sama. Kenapa Nabi SAW di akhir ujung kematian beliau tidak mengucapkan la ilaha illallah? Jawabannya, kemungkinan pertama beliau mengucapkan, namun hal ini tidak diceritakan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantaran hal ini sudah menjadi perkara yang lumrah, yang sudah seharusnya memang ada pada Nabi, seperti itu. Jadi para sahabat hanya menceritakan sampai detik-detik kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekiranya ini betul-betul paling penting untuk diketahui oleh umatnya. Di antaranya tadi menjelang kematian Rasulullah mengingatkan agar salat, kan seperti itu. Dan wa ma malakat aimanukum, dan budak yang kalian punya harus diberikan haknya, kalian tunaikan kewajiban kalian, tidak boleh dizalimi. Bahkan di antara wasiat Nabi menjelang detik-detik kematiannya adalah yaitu tadi, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan rumah-rumah ibadah mereka masjid atau kuburan para nabi itu tempat ibadah mereka, atau tempat ibadah mereka kuburan para nabi, sebaliknya. Itu memungkinkan dua perkara. Yang kedua, detik-detik terakhir pun Nabi mengucapkan itu meskipun tidak kalimat tegas la ilaha illallah. Pada saat berada di pangkuan Ibunda Aisyah, beliau mendengar suara sayup-sayup Nabi ar-rafiqul a'la, yang berarti Nabi memilih kematian. Karena setiap Nabi itu sebelum meninggal diberikan pilihan oleh Allah, mau hidup lebih panjang, lebih lama, atau mau meninggal. Nabi lebih memilih untuk kematian, yaitu ar-rafiqul a'la. Mungkin kalimat itu mewakili juga dengan kalimat la ilaha illallah. Allahu a'lam bishawab. Hanya itu yang bisa saya jawab. Jadi dua kemungkinan ini. Allahu a'lam. Menambahkan saja, mengingat sahabat yang dijamin surga itu kan kata Nabi dijamin. Sahabat yang dijamin tersebut kan sebelumnya punya dosa. Seperti Umar bin Khattab pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup saat itu. Apakah dosa tersebut hilang? Apa ada masalah dulu baru ke surga saja? Baik. Bagus sekali Ustaz. Yang pertama, Islam menggugurkan semua dosa yang dilakukan oleh orang-orang saat mereka belum masuk Islam. Sebagaimana taubat itu menggugurkan dosa-dosa yang ia lakukan sebelum ia taubat. Nabi SAW bersabda, at-taib minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat seperti orang yang tidak punya dosa. Tidak heran ketika 10 orang sahabat khususnya, contoh tadi Umar, beliau dijamin masuk surga meskipun punya dosa, tapi dosanya sudah dilebur karena keislamannya. Satu, kalaupun dosa tetap ada setelah mereka masuk Islam, dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segera. Lantaran Nabi sudah sampaikan, dan Nabi tidak mungkin sesuai hawa nafsu, pasti wahyu dari Allah. Langsung sudah
diampuni, karena memang yang namanya manusia, Nabi bersabda kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, cerita Umar bin Khattab pernah mengubur anaknya hidup-hidup sebagaimana kebiasaan Arab jahiliyah dulu. Tetapi perlu dicamkan Bapak dan Ibu sekalian, kebiasaan Arab jahiliyah dulu menguburkan putri, anak perempuan, bukan anak laki-laki. Karena anak perempuan menurut mereka, sebagian mereka itu membawa kehinaan dan membawa malapetaka. Apa bahasa kita, membawa kesialan. Dan itu tidak dilakukan oleh mayoritas orang Arab, tidak. Hanya beberapa suku saja. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, termasuk saya juga pernah mendengar ceritanya itu. Setelah diteliti oleh para ulama, cerita ini ternyata tidak punya dasarnya sama sekali. Tidak punya dasarnya. Bahkan diindikasikan cerita ini diusung oleh orang-orang Syiah Rafidhah yang membenci Umar bin Khattab. Mengapa demikian? Karena keluarga Al-Khattab, Bani Adi. Karena Umar kan dari Bani Adi, suku Adi. Dan keluarganya Umar, Al-Khattab, bapaknya, itu dikenal menjaga sekali yang perkara-perkara seperti itu. Betul, Umar bin Khattab sewaktu masih menjadi jahiliyah, beliau itu seorang yang khomar. Khomar itu pemabuk. Tetapi untuk membunuh anaknya tidak pernah beliau lakukan. Tidak pernah. Beliau hanya pemabuk saja. Tetapi untuk membunuh tidak. Sebagai bukti, beliau punya anak yang namanya Hafsah. Satu. Sebagai bukti pula, beliau punya adik yang namanya Fatimah, yang kemudian menikah dengan sepupunya sendiri yang namanya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid juga termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Hafsah itu dilahirkan sebelum Umar masuk Islam, berarti kan masih jahiliyah. Inilah kemudian setelah dikumpulkan oleh para ulama yang cerita ini kemudian kalau kita kenal dalam istilah ilmu hadis itu sanad, rangkaian para perawinya yang meriwayatkannya. Orang-orang yang diteliti satu persatu, ternyata disimpulkan riwayat ini palsu. Sehingga Umar tidak pernah ada ceritanya termasuk orang yang menguburkan putrinya hidup. Jadi jawabannya seperti itu. Meskipun yang 10 sahabat ini mereka melakukan dosa setelah masuk Islam, akan tetapi dosanya langsung diampuni oleh Allah karena Allah sudah mentakdirkan mereka akan masuk surga, dijamin masuk surga. Bagus sekali pertanyaannya. Cukup. Oh, baik. Tentang Abdurrahman bin Auf kan nikah kan enggak memberitahu Nabi, itu menyalahkan enggak? Saya juga sempat bertanya-tanya seperti itu. Baik. Iya. Allahu a'lam bishawab. Saya juga tidak mau mencolek-colek sampai ke ranah sana. Mungkin pada saat itu belum terdapat syariat supaya memberitahu. Mungkin saya juga sempat Pak bertanya-tanya, wah Abdurrahman nikah siri atau diam-diam. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas mungkin saja kita berbaik sangka kepada Abdurrahman bin Auf, belum sempat atau belum jadi waktu itu syariat supaya mengumumkan. Makanya Nabi kan memerintahkan di akhir sabdanya aulim walau bisyat, buatlah walimah, pesta nikah kecil-kecilan meskipun hanya dengan seekor kambing. Allahu a'lam bishawab. Baik. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil manfaat yang banyak, faedah yang besar dari peristiwa Sirah Nabawiyah ini. Kemudian kita diberikan kekuatan, kemudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz.